Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Alhamdulillah para santri Reva Islami, khususnya santri kelas 9. Alhamdulillah kita sekarang sudah ada di kelas 9 tahun terakhir untuk madrasah Tsanawiyah. Mudah-mudahan lancar semua. Allah jaga kesehatan antum semua dimanapun antum berada. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin diantara kita ada yang sedang sakit, bersabar. Mudah-mudahan menjadi penggugur dosa-dosa kita dan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis kitab Bulughul Maram. Biasanya kita kaji di Masjid Reva. Sekarang kita laksanakan secara online. Untuk kelas 9 terakhir yang kita pelajari di kelas 8 itu kita sampai pada bab adabi qadha'il hajah. Insyaallah ini ya. Dan beberapa hadis sudah kita baca. Kita ujikan juga kemarin. Tapi belum selesai ini. Bab berikutnya adalah bab mandi besar. Tapi sebelum itu kita selesaikan dulu bab adab-adab ketika kita buang hajat, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Dan insya Allah kalau tidak salah ini kita sampai pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Insya Allah pada pertemuan yang baik ini kita baca satu atau dua mungkin dua hadis. Cukup waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari sahabiah sekaligus istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata al-ghaid falyastatir. Nah, siapa yang hendak menunaikan atau buang air kecil atau buang air besar itu falyastatir, maka hendaklah mengambil penutup supaya tidak kelihatan orang. Nah, ini diantara adab ketika buang hajat, itu bersembunyi dari penglihatan orang. Alhamdulillah sekarang di rumah, di masjid, di SPBU, di hotel dan seterusnya sudah ada kamar kecil. Jadi kita masuk lalu kita tutup. Jangan dibuka saja. Nah, buang air itu tidak untuk dilihat orang, dipamerkan, apalagi ketika buang air itu kan membuka aurat. Jadi ditutup, jangan lupa pintunya ditutup. Nah, kalau ada kamar mandi atau kamar kecil yang masih kosong, usahakan itu dulu yang dipakai, jangan pipis atau buang air kecil di luar yang kelihatan atau bisa dilihat orang itu ya. Biasanya kan fasilitasnya ada kamar kecilnya, ada
urinoin, untuk buang air kecil itu di luar, sebaiknya pilih kamar kecilnya dulu supaya bisa ditutup, tidak dilihat oleh orang lain. Rawahu Abu Dawud, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Insyaallah jelas ya. Nah, begitu juga ketika di tempat-tempat terbuka yang tidak ada WC, misalkan antum naik gunung, misalkan lewati hutan-hutan, naik gunung, camping di hutan atau acara naik gunung, lalu di perjalanan pengen buang air kecil atau buang air besar, maka cari tempat yang tidak dilihat oleh orang. Sebisa mungkin sembunyi dari penglihatan orang. Baik, itu hadis yang pertama. Kita ambil satu hadis lagi. Wa anha, dan darinya pula, dari siapa tadi? Yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza kharaja minal ghaid, beliau itu apabila keluar dari tempat buang air, keluar dari WC katakanlah begitu, qala ghufranaka, beliau membaca ghufranaka. Nah, ini doa keluar WC atau keluar kamar kecil. Kemarin sudah kita baca hadisnya doa masuk ke kamar mandi atau kamar kecil atau WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, di hadis siapa? Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh hampir seluruh para ulama perawi hadis, imam-imam hadis. Nah, ini doa untuk keluar WC-nya diriwayatkan atau disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ketika Nabi keluar dari WC itu beliau membaca ghufranaka, kumohon ampunanmu ya Allah. Nah, habis buang hajat selesai lalu keluar dari WC mengucapkan ghufranaka, kumohon ampunanmu ya Allah. Doa yang sangat-sangat pendek, hanya baca sekali langsung hafal ya, tinggal dipraktekkan, jangan lupa. Insyaallah kalau kita baca ini keluar dari WC karena kita mengikuti sunnah Nabi SAW, maka insyaallah akan menjadi pahala buat kita, menjadi ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat eman sekali, sayang sekali doa yang begitu pendek ini kalau tidak dibaca, eman, sayang, padahal ini sangat pendek, mudah dan berpahala. Nah, ini akhrajahul khamsah, hadisnya diriwayatkan oleh 5 imam hadis. Masih ingat ya, ada 4, ada 6, nah ini ada 5. Insyaallah masih hafal semua. Siapa saja 5 itu? 4 adalah imam-imam hadis pemilik kitab-kitab sunan, kemudian yang 1 adalah pemilik kitab musnad. 4 itu siapa? Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Lalu 1 lagi yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi 5. Baik, insyaallah itu 2 hadis yang kita baca pada pertemuan kali ini. Insyaallah mungkin ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan. Nanti insyaallah kita ketemu di pesantren Reva Islami insyaallah. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya, sehat-sehat semua insyaallah. Dimanapun kita berada, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jazakumullah khairan. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.